Chapter 1311. Jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka bahwa saya benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak gambar jejak terus-menerus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan diam-diam berteriak adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk saat dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan. Sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi tertegun. Bintang 5 Douzun, apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kamu yakin? Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya menangkap sekilas sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak tidak menyebabkan banyak kerusakan. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana ahli tersembunyi ini berasal. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiaoyan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiaoyan tidak berani menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah bisa mengejar Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini jauh melampaui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam gelap itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal sialan di belakang itu terlalu cepat, bukan? Lupakan. Teman kecil, aku yang dulu harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami merasakan ini juga. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua. Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat lelaki tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang menjulur di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh.
Setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani terlalu lambat. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak disangka, kolam petir tidak semen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, diriku yang dulu akan lama menghancurkannya. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat lelaki tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, "Apa itu?" Sekelompok monster petir yang memiliki beberapa kecerdasan, orang tua itu mengerutkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh jika beberapa makhluk yang tidak biasa dilahirkan. Mata Xiao Yan menyapu pria tua ini, yang tampak sengsara. Hatinya mendapatkan hasil yang mengejutkan. Tak terduga untuk bertemu dengan ahli tertinggi dari kelas seperti itu di dunia kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Sepertinya kecepatan Anda cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang, setelah dia menyadari keberadaan mereka, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, sekilas memandang orang tua ini dan Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini Xiao Yan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda saat ini benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama keluarga saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu nama diriku yang dulu. Nama keluarga Mang. Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu.
Sepertinya para ahli sejati dari wilayah Central Plains tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Suara angin membelah tiba-tiba bergegas dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, "Adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Anda adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Orang tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan heran, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan, karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Teman kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak celah antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei King yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuh Anda memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung pada Anda. Kalau tidak akan mudah menemukanmu. Hei King menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara detail. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Latihan saya hampir selesai. Kita harus kembali." "Baiklah, aku akan menjadi sangat bosan karena tinggal di tempat ini." Hei King bersukacita saat mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke atas kepala naga itu. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei King pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah orang tua dengan nama keluarga Mang sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Chapter 1312. Xiao Yan menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga kuno telah berubah saat dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan besar adalah sesepuh dari suku naga Void kuno yang telah berlatih. Di alam kosong, Kaisar Naga muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei King ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang berhubungan dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur digolongkan sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya apa yang disebut 3 Raja Naga besar itu. Meskipun 3 orang besar ini memiliki garis keturunan bangsawan, mereka tidak murni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada orang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka.
Ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Saya takut beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Penatua Zuli muncul di depan Xiao Yan dan Hei Qing segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Zuli dan melihat ke belakang. Ada dua sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan besar adalah bintang ke-8 Dozuns atau lebih tinggi. Keduanya adalah tetua dalam suku Naga Purbaku. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Penatua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang agung. Tentu, mereka tidak akan merendahkannya. Tuan muda Xiao Yan. Teriakan gembira dikirim dari bawah sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Penatua Zuli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, Anda telah keluar dari retret Anda? Iya, itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantu saya. Baru setelah itu jiwa ular surgawi berkepala 9 dimurnikan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan berasimilasi oleh King Lin. Penatua Zuli tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 6 Dozun. King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah saat melihat wajah Xiao Yan yang agak tidak berdaya. Tidak perlu depresi. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melambung terlebih. Lagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melonjak hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular 3 jade hijau, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan bintang 7 Dozun. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli Dozun bintang 7 dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang murid bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Elder Zuli, apakah Ziyan masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum. Kaisar Naga yang agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan diriku yang dulu tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab.
Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, saya tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar. Zuli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia bermaksud pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup serius. Itu waspada diserang oleh 3 pulau naga besar lainnya. Sangat tidak aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah. Teman kecil Xiao Yan, Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Anda ke sini. Zuli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat dia menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Apalagi, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama masih dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke penatua Zuli dan berbicara sambil menyeringai. Pastinya, bantu aku yang dulu bertanya tentang Yao Chen saat kamu kembali ke paviliun bintang jatuh. Penatua Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei King. Hei King di sampingnya melambaikan tangannya saat melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, adik Xiao Yan, tolong. Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah itu. King Lin dan Hei King mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa raungan magical beast yang bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retak tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Xiao Yan memandangi pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu pergi ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke paviliun bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi sikapnya sebelum memberi tahu Xiao Yan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Mari berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Hei King, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan paviliun bintang jatuh yang besar, Yao Lao,
yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan, mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar saat fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Syok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak disangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjawab. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Chapter 1313. Fragmen peta terakhir untuk api teratai iblis pemurnian telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Api teratai iblis pemurnian adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke atas Xiao Yan. Dia berkata, api teratai iblis pemurnian adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri tidak pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta final, tapi kami telah menemukan berita terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, tampar mulutnya. Kualifikasi masuk ke pameran perdagangan ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari api teratai iblis pemurnian akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya. Saya punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar benda lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen. Kata Yao Lao.
Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai setan yang memurnikan, sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan pecahan peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api teratai iblis pemurnian. Kata Yao Lao, lupakan. Tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. Api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang didambakan Xiao Yan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiao Yan akan bisa bertarung melawan Hall of Souls jika dia memiliki api teratai iblis pemurnian. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Ia langsung tertawa, namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Keterampilan Dou kelas Tian, ekspresi Xiao Yan sedikit tertegun saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah telapak tangan penciptaan surga agung yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Masih kurang dari 1 tahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Ini tidak akan lama, ya, Xiao Yan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain Burning Flame Valley, yang memiliki api surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar jawaban ini. Faksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut 1 aula 1 menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun hanyalah sebuah bentuk alamat umum. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno. Hati Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan manakah dari 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sesaat. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Xi, klan Lei, dan klan Ling.
Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak disangka bahwa mereka hanyalah salah satu dari yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada satu klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yaitu keluarga Xiao Anda saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 dalam Kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari betapa kuatnya apa yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol sekali, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Dodi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Dodi. Namun, garis keturunan seperti ini hanya mencapai generasi dari leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya, Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus mempertahankan garis keturunan, Dodi lainnya perlu muncul dan memberikan garis keturunan dengan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mendandani Dodi elit sejak Dodi dari klan Xiao itu. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, mengerahkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang, yang disebut garis keturunan Dodi dari klan Xiao telah sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Dodi di tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Dodi-nya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Dodi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan melahirkan kembali garis keturunan Dodi dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Dodi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia sama sekali tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Dodi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa proses itu tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru sangat memahami 8 klan kuno ini? Bukankah orang biasa akan sulit mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu? Ya, Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyuman tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyuman ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun saya termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan.
Chapter 1314. Ditinggalkan. Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah beberapa saat, dengan bakat pemurnian obat dari guru, hampir tidak ada orang di seluruh benua Doqi saat ini yang dapat membandingkan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Petik 2. Itu karena garis keturunan Dodi. Yao Lao mengisyaratkan senyum. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan, terlahir dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua serupa. Garis darah Dodi yang mengalir di dalam tubuh saya sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya masih di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya untuk menyempurnakan pil. Saya menjelajahi Central Plains sendirian, berkutat selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa pencapaian. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur lenyap. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak terlalu menyukai mereka. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakannya dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang mengetahui bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Jika tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sedikit pun tentang itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya, apakah ada artinya kembali ke tempat semacam itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukanlah Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa diriku yang dulu adalah orang yang tidak berguna, diriku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di Central Plains dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dodi dapat benar-benar menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah aku rekrut sebelumnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan. Jangan bicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Central Plains ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terlibat dengan topik ini dalam waktu lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara, berdasarkan apa yang aku tahu, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi dalam 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan Anda akan mendapat kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan mengetahui spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan perbaikan obat Anda saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat berbicara.
dapat dihitung dengan satu tangan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, dia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di Central Plains. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat 5 teratas dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena dua klan besar telah menambahkan segel yang diwariskan yang lebih kuat daripada 9 naga api petir lembah api yang terbakar selama tahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan bisa menghaluskan dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia juga tidak memiliki pikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Bagaimanapun, hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Tidaklah bijaksana menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan meratap putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, Alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap elegan seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa kasusnya, itu tidak akan hilang. Sun Er. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa dari klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara yang luar biasa dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Banseng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini adalah undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang bisa memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu harus menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banseng milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan dari klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu, Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan giok hitam kepada Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang valid. Xiao Yan menatap tajam ke undangan giok hitam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah mencapai level di mana kamu berada pada kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum saat dia bertanya. Begitu, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya atas undangan giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata,
murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, saya tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Karenanya tidak mudah jika kamu ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar sudah merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumannya seperti pisau pahat yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak bisa menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anda juga harus membawa serta Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat Anda pergi ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 dozun. Aku hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit dari tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Oh. Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang begitu indah? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa sambil berkata, saat dokter peri kecil kembali, ini adalah waktunya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia meringkuk bibirnya. Tangannya tiba-tiba menegang pada undangan giok. Sun Er, aku bilang kalau lain kali kita bertemu adalah di klan Gu. Oleh karena itu, tunggu aku. Chapter 1315. Xiao Yan tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih dokinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya pada pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke kondisi jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih dokinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang, tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 agak tidak memadai.
Ketika berbicara tentang meningkatkan tingkat alkemis, tidak diragukan lagi itu berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual yang agung bukanlah hal-hal yang seseorang dapat maju hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada pada kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, hanya ada sedikit orang di Central Plains yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negara surga tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa menara pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Banseng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun negara di yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki alkemis pada level ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat-tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang menarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna terakhirnya tidak terlalu murni. Karenanya, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tingkat 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat-tingkat 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di level 8 tingkat menengah. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang bisa disebut sebagai alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam menara pil. Semangatku seharusnya termasuk dalam tahap negara jiwa awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli negara jiwa menengah lainnya, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih jiwanya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di atasnya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum berlatih secara formal dengannya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal hebat. Evaluasinya tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritualnya maupun keterampilan jiwa tunggal yang hebat, ini memiliki kelebihannya masing-masing.
Xiao Yan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara Pil Gathering. Beberapa baris rumus kata yang telah saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu saat melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukanlah orang baru. Kontrol atas jiwanya berada pada level Grandmaster. Formula pelatihan, keterampilan jiwa tunggal yang hebat, mungkin tidak jelas, tapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area di mana dia telah hilang di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan yang penuh wawasan setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Rasa mati rasa samar-samar terpancar dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan pada akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa perantara. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat negara jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Doqi cukup menyenangkan. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Dozong ke status Dozun bintang 5 saat ini. Kecepatan ini bisa menutupi semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan sikap yang segar. Efek ajaib di luar dugaan saya. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang diambil Xiao Yan dari sisa-sisa doseng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan telapak penciptaan surga agung, tetapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Doseng dan tidak akan buruk. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Api penyelesaian bumi di kelas Do skill kelas tinggi. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Doqi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya.
Xiaoyan dengan cepat menyerap informasi di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Api penyelesaian bumi ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang membutuhkan peningkatan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiaoyan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Dou ini akan menjadi lebih kuat. Sungguh layak dipisahkan dari koleksi elit Dou Sheng. Ini jauh dari biasa. Xiaoyan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, berhasil mempelajari apa yang disebut api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal yang hebat dan api penyelesaian bumi selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 2 keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di dalam indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut saat dia merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini.